Hai semua, selamat datang di Galeri Investasi Milenial. Sebelum kita mulai video ini, klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan info terbaru seputar dunia investasi. Nah, di video kali ini kita akan bahas kenapa sih kamu harus berinvestasi sejak dini. Sebenarnya ada banyak alasan atau tujuan orang untuk berinvestasi, mulai dari membantu mewujudkan tujuan, punya sumber keuangan tambahan, mencapai kebebasan finansial, ataupun mempersiapkan masa tua yang tenang. Namun, kenapa sih kita baiknya harus berinvestasi sejak dini? Untuk menjelaskan hal tersebut, kita akan membuat studi kasus nih. Nah, yang pertama, Anto. Anto adalah seorang pegawai yang sudah belajar investasi sejak usia 30 tahun. Penghasilan satu bulan Anto itu 10 juta. Total investasi tiap bulan Anto 3 juta per bulan atau 30% dari total investasinya. Misalkan nih rata-rata return investasi Anto itu 15% per tahun. Berikutnya ada Budi. Penghasilan satu bulan Budi 20 juta nih. Namun Budi baru rutin berinvestasi di umur 45 tahun. Total investasi yang dilakukan Budi tiap bulannya 6 juta atau sama-sama 30% dari total penghasilan. Di sini kita ambil rata-rata return investasi yang dilakukan oleh Budi sama dengan Anto, yaitu 15%. Nah, jika Anto dan Budi sama-sama ingin pensiun di usia 60, maka dengan skema investasi yang dilakukan oleh mereka, berapa nih kira-kira total investasi yang akan mereka peroleh sebelum mereka pensiun nih? Sekarang mari kita lihat hasil investasi Budi. Dengan setoran bulanan 6 juta per bulan, imbal hasil 15%, dan periode investasi 15 tahun, dapat kita lihat di tabel berikut bahwa saat umur Budi 60 tahun nantinya, dia akan mendapatkan total investasi sebesar 3,425 miliar nih. Sekarang kita lihat hasil investasi Anto. Dengan rutin berinvestasi sebesar 3 juta per bulan dan imbal hasil 15%, namun periode investasinya 30 tahun, ternyata hasil investasi Anto jauh mengalahkan hasil investasi Budi, di mana pada saat Anto pensiun nanti, ia akan mendapatkan dana pensiun sebesar 15 miliar 650 juta 823.270 rupiah. Apa yang dapat kita simpulkan dari contoh di atas? Baik Anto maupun Budi sama-sama menginvestasikan total jumlah investasi yang sama nih. Di mana Anto menginvestasikan sebesar 3 juta dikali 12 bulan dikali 30 tahun sama dengan 1080 juta atau 1,08 miliar. Sedangkan Budi total menginvestasikan sebesar 6 juta kali 12 bulan kali 15 tahun sama dengan 1080 juta atau 1,08 miliar. Nah, jadi baik Anto maupun Budi itu sama-sama menginvestasikan sejumlah uang yang sama. Perbedaannya hanya di periode investasi, di mana Anto berinvestasi dengan durasi 30 tahun, sedangkan Budi hanya berinvestasi dengan 15 tahun. Ternyata dengan berinvestasi jauh lebih dini, Anto mampu mengumpulkan hasil investasi sebesar 15 miliar 650 juta 825.270 rupiah, sedangkan Budi hanya mampu mengumpulkan hasil investasi sebesar 3 miliar 425 juta 789.582 rupiah nih. Nah, kenapa sih perbedaan hasil investasi mereka itu bisa begitu jauh? Sekarang kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari kasus tersebut. Yang pertama, investasi yang baik bekerja dengan prinsip the power of compounding.
teman-teman bisa search di Google gimana sih mekanisme the power of compounding. Singkatnya, power of compounding itu adalah bunga berbunga. Atau Warren Buffett sering menjelaskan prinsip the power of compounding ini seperti dengan prinsip bola salju. Semakin lama bola salju berputar, maka pada akhirnya bola salju tersebut semakin lama akan semakin besar. Nah, begitupun dengan berinvestasi. Semakin panjang time frame investasi kita, maka dengan prinsip the power of compounding ini kita akan mendapatkan hasil yang semakin besar. Yang kedua, prinsip the power of compounding bekerja dengan time frame investasi yang panjang. Nah, dari kasus di atas kita lihat bahwa baik Anto maupun Budi itu sama-sama menginvestasikan sejumlah uang yang sama. Perbedaannya hanya di time frame investasi. Ternyata Anto yang memiliki time frame investasi yang jauh lebih panjang dibandingkan Budi akan mendapatkan imbal hasil yang jauh lebih baik dibandingkan investasi yang dilakukan oleh Budi. Yang ketiga, jumlah investasi memang mempengaruhi imbal hasil, namun kita dapat menyiasati hal tersebut dengan memperpanjang time frame investasi kita. Nah, di kasus di atas kita lihat nih bahwa Budi mampu menginvestasikan sejumlah uang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Anto. Akan tetapi hasil yang diperoleh Anto itu ternyata jauh lebih tinggi. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa meskipun Budi mampu menginvestasikan 6 juta per bulan dan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Anto yang hanya 3 juta per bulan, hasil yang diperoleh oleh Anto ternyata jauh mengalahkan hasil yang diperoleh oleh Budi. So, jangan pernah menunda investasi. Berapapun modal Anda, dengan memanfaatkan prinsip the power of compounding, kita semua bisa mendapatkan hasil yang baik di masa depan. Sekian video kali ini. Apabila teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya ya, agar kita semua kaum milenial lebih paham tentang literasi keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya.